Cerita komik yang ada di dalam video ini merupakan hasil karya imajinasi penulis yang bersifat imajinasi, karangan atau fiksi belaka. Jika ada kesamaan dengan nama, tempat, ataupun kejadian di dunia nyata, itu hanya suatu kebetulan saja. Kami sebagai kreator juga tidak bermaksud menyinggung pihak manapun melalui cerita ini. Cerita ini tidak lain hanya sebagai hiburan dan bukan ajakan untuk meniru tindakan apapun yang ada dan digambarkan. Penonton dilarang meniru tindakan yang tidak baik dan bisa membedakan antara cerita berdasarkan kenyataan dan cerita berdasarkan imajinasi atau fiksi. Ini adalah komik yang menceritakan tentang permainan yang menjadi kenyataan. Sambil menunggu kelanjutan cerita komik yang sudah saya bahas sebelumnya, tidak ada salahnya sambil ngopi dan makan gorengan untuk menonton cerita ini. Jadi langsung saja gaspol ke dalam ceritanya. Permainan yang menipu. Itulah sebutan dari permainan VR ini. Permainan yang memiliki pengalaman VR yang sangat mengagumkan, sangat mendebarkan dan penuh dengan aksi. Permainan ini sudah dilengkapi dengan kompabilitas 16K. Dengan kompabilitas yang sangat tinggi, pemain bisa mendengar, mencium, dan merasakan berbagai hal dari alat VR mereka. Permainan RPG online dunia terbuka. Mereka para pemain yang berhasil menyelesaikan game akan mendapatkan aset yang tidak terbatas yang tidak akan pernah habis, hingga 10.000 tahun ke depan. Banyak dari mereka yang tidak percaya dengan deskripsi permainan yang mengatakan hal itu. Pemuda bernama Indo adalah salah satu dari sekian banyaknya orang yang menikmati permainan ini bahkan sampai membuatnya tertawa. Pekerjaan Indo aslinya adalah seorang kuli. Tapi dia sangat suka memainkan permainan itu saat waktunya luang. Hari itu Indo berada di tempat kerjanya seperti biasa. Sebenarnya ini adalah pekerjaan paruh waktu baginya. Setiap hari dia bekerja di bawah panasnya terik sinar matahari dan tidak luput dengan omelan dari bosnya. Saat makan siang dia mendapatkan pesan singkat dari staf permainan yang biasa dia mainkan. Padahal dia ingat bahwa dia menonaktifkan notifikasinya. Di dalam game yang dia mainkan, Indo memakai nama Ray. Dan di dalam pesan itu dijelaskan bahwa Ray berhasil mendapatkan posisi pertama dalam pertarungan uji coba versi beta. Dan mereka mengatakan bahwa hadiahnya sudah dikirim ke rekening bank milik Indo. Dan Indo juga disuruh agar segera memeriksanya apakah hadiahnya sudah masuk ataukah belum. Seperti sebutannya sebelumnya. Permainan ini disebut permainan penipuan sehingga banyak yang tidak percaya dengan deskripsi permainannya yang begitu manis. Begitu juga dengan Indo yang tidak percaya begitu saja. Tapi jauh dalam lubuk hatinya, harapan ingin mendapatkan hadiah juga ada. Sehingga Indo memeriksa akun bank yang dia miliki. Dan betapa terkejutnya dia bahwa di akun banknya ada uang masuk sebesar 107 juta rupiah. Tidak lama setelahnya, temannya datang dan meminta tolong sesuatu kepada Indo. Temannya terus memanggil Indo karena Indo hanya diam saja dan tidak menjawab. Temannya merasa khawatir jika Indo sedang tidak enak badan. Temannya langsung terjatuh karena terkejut melihat Indo yang lari begitu saja tanpa sepatah kata apapun. Ternyata Indo sangat senang dan tidak pernah menyangka bahwa dirinya benar-benar bisa mendapatkan uang dari permainan itu. Dengan hadiah yang nyata ini, Indo berpikir bahwa ada kemungkinan bahwa deskripsi yang mengatakan tentang aset yang tidak terbatas itu ada benarnya. Hal ini membuat Indo seakan-akan ingin menghabiskan waktunya untuk memainkan permainan itu. Tapi dia merasa bahwa dirinya sudah sangat terlambat untuk menyadari bahwa dirinya terlalu naif. Permainan ini sangat kejam dan tanpa ampun. Kenapa? Karena permainan ini memperlakukan pemainnya bagaikan pion pengorbanan. Guardian Tower selalu berhasil menghancurkan pemain yang kalah bersamaan dengan data mereka. Dan di dalam dungeon yang ada di menara itu, pintu keluarnya selalu dibuat secara acak. Ada bagian yang sangat menarik di sini, di mana rasa sakit yang mereka rasakan dari serangan itu, sama sekali tidak bisa dihilangkan. Maksudnya adalah, rasa sakitnya benar-benar sangat nyata. Saat berhadapan dengan ketakutan akan kematian yang terasa hampir seperti kenyataan itu, akhirnya banyak sekali pemain yang meninggalkan permainan ini. Indo sendiri sudah mendapatkan uang yang sangat cukup dari hasil bekerja paruh waktu sebagai seorang kuli di sebuah perusahaan konstruksi. Akan tetapi,
Indo mengambil sebuah pinjaman online alias pinjol agar dirinya bisa sedikit lebih lama memainkan permainan itu. Hingga pada akhirnya dia terlilit hutang yang sangat banyak. Tapi di sisi yang lain, Indo tidak punya pilihan lain selain melanjutkan permainan ini dengan harapan bisa mendapatkan aset yang tidak terbatas yang bahkan tidak akan habis sampai 10.000 tahun ke depan. Hingga pada akhirnya setelah Indo bekerja dengan sangat keras, dia berhasil menyelesaikan permainan ini sampai tuntas di bagian akhirnya. Dan setelahnya banyak sekali notifikasi yang bermunculan. Semua pesan itu adalah ucapan selamat kepada Indo karena sudah menuntaskan permainan ini. Tentu saja Indo merasa sangat senang. Dan dia terus menanti sebuah pesan dari pihak staf permainan tentang hadiah aset tidak terbatas yang sudah dijanjikan itu. Singkatnya dia menerima pesan dan dia bergegas untuk membukanya. Dalam pesan itu dijelaskan sebuah pengumuman untuk seluruh pemain bahwa tujuan permainannya sudah tercapai karena sudah muncul seorang pemain yang berhasil menuntaskan permainan ini. Tapi kalimat terakhirnya mengejutkan. Kalimat itu berbunyi, akhir kata, layanan permainan ini sudah berakhir dan akan ditutup. Kami sangat berterima kasih atas dukungan Anda selama ini. Tertanda tangan staf permainan. Indo langsung lemas dan terjatuh karena tidak ada sama sekali penyebutan tentang hadiah yang akan dia terima. Indo mencoba menenangkan pikirannya. Dia berpikir mungkin staf permainan membutuhkan waktu untuk mengirim hadiahnya. Karena hadiah yang dijanjikan sangatlah besar. Jadi Indo berencana akan kembali memeriksanya esok hari. Waktu berlalu hingga hari berikutnya. Dia terus memeriksa akun bank miliknya dan ternyata, hanya uang 107 juta yang pertama kali dia dapatkan di beberapa hari yang lalu saja yang masuk. Tapi itu pun sudah habis sekarang. Bahkan dia sampai terlilit hutang pinjol. Sementara hadiah aset tidak terbatasnya, sampai saat ini tidak ada kabar sama sekali. Akhirnya Indo mulai menyesali tindakannya selama ini. Dia menyesal karena tergoda dengan deskripsi permainan itu dan akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Waktu terus berjalan hingga seminggu kemudian. Pagi-pagi sekali, Indo mendengar suara seperti sebuah notifikasi. Tapi saat dia mengecek HP-nya, tidak ada pesan yang masuk. Indo akhirnya bingung. Suara apakah yang baru saja dia dengar barusan? Akhirnya Indo bangun dan dia melihat sebuah layar biru seperti sebuah sistem yang muncul di dekatnya. Sistem itu kurang lebih sangat mirip dengan sistem notifikasi yang ada pada permainan. Di dalam sistem dijelaskan bahwa negara lain gagal dalam misi ini. Dan Indo mendapat misi untuk mengalahkan bos sampai batas waktu yang ditentukan. Indo diberi waktu selama 44 hari. Misi ini berada di area Jepang. Dan jika gagal menjalankan misi ini maka Jepang akan musnah dalam sekejap. Tidak lama setelahnya Indo melihat berita terbaru saat ini. Dalam berita itu dijelaskan bahwa negara Moskow telah hancur sepenuhnya karena gagal menyelesaikan misi. Di saat yang bersamaan dikabarkan bahwa muncul monster yang tidak dikenal secara tiba-tiba. Penyiar berita itu berkata bahwa situasi yang serupa juga akan terjadi di Jepang. Berdasarkan informasinya, bencana ini ada hubungannya dengan sebuah event dalam sebuah permainan. Dan permainan itu adalah permainan yang selama ini Indo mainkan. Namun pihak pemerintah menyangkalnya. Mereka berasumsi bahwa bencana itu disebabkan oleh bencana alam akibat pergerakan benua dalam skala yang sangat besar. Tiba-tiba siaran berita yang dilakukan secara langsung itu terputus. Sebelum siarannya terputus, mereka mengatakan bahwa monster itu melihat ke arah mereka. Indo sangat yakin bahwa bencana itu bukan disebabkan oleh bencana alam melainkan datang dari permainan itu. Meski di tengah situasi yang sangat gila di mana permainan menjadi kenyataan, entah kenapa Indo merasa sangat tenang. Di dalam ketenangan itu hanya ada satu hal yang muncul di pikirannya, yaitu kalimat notifikasi yang muncul saat Indo menyelesaikan permainan ini. Pesan itu mengatakan bahwa pengalaman yang Indo dapatkan di dalam permainan akan menjadi aset besar baginya. Indo paham bahwa aset pengalaman yang dimaksudkan itu mengacu pada berbagai strategi dalam permainan. Dan sebagai satu-satunya orang yang sudah pernah menyelesaikan permainannya ini,
Indo merasa bahwa dirinya seolah-olah seperti ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia ini. Dengan kata lain, dengan pengalaman yang dia miliki saat ini, dia juga bisa menghasilkan uang sekarang. Setelah game ini menjadi kenyataan, maka isi cerita di dalamnya kurang lebih akan mirip dengan yang ada di dalam game. Di dalam sebuah game biasanya membutuhkan yang namanya XP untuk naik level. Meski game ini menjadi kenyataan, tapi proses untuk naik level tetap sama dengan yang ada di dalam game itu. Indo berlari mengikuti sebuah tanda asap hitam yang akan menuntunnya ke tempat di mana dungeon itu berada. Tapi tiba-tiba saja seorang pria bernama Takuo menghadangnya. Pria itu adalah seorang penagih hutang. Dia kesal kepada Indo karena Indo terlihat seperti sedang ingin melarikan diri. Hutang ini lain lagi karena urusan hutang ini bermula dari 1 tahun yang lalu, di mana ada perusahaan finansial yang saat itu menawarkan sebuah pinjaman tanpa bunga kepada seluruh pemain. Dan pemain bisa membayarnya ketika pemain itu sudah bisa menghasilkan uang dari game itu. Saat itu Indo tergiur dengan iming-iming yang seperti itu. Tapi faktanya itu hanyalah sebuah jebakan. Awalnya mereka mengirim uang sebesar 21 juta sesuai janji, tapi saat Indo sudah menghabiskan uang itu, tiba-tiba saja mereka mengirim pernyataan dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi. Mereka menuntut bunga pinjaman sebesar 50% dalam waktu 10 hari. Akhirnya Indo mencari pinjaman lain dengan bunga yang lebih kecil, hanya untuk menutupi hutangnya yang ini. Namun, saat Indo ingin membayarnya, mereka seperti sengaja tidak bisa dihubungi. Sehingga bunga pinjaman Indo semakin membesar. Itulah masalah yang terjadi antara Indo dengan pria bernama Takuo itu. Tapi tujuan Takuo saat ini bukan untuk menagih hutang karena situasi di dunia sudah sangat berbeda ketika game menjadi kenyataan. Tujuan Takuo adalah meminta informasi sebanyak mungkin dari Indo mengenai game itu. Karena Takuo tahu bahwa Indo sering memainkannya. Tapi Indo masih menyimpan dendam kepada Takuo. Ditambah, Takuo memiliki sikap yang selalu kasar dan tidak ada lembut-lembutnya sama sekali. Indo berniat menghajarnya dengan skill bernama pukulan pemula yang powernya sudah ditingkatkan sampai 50%. Dan pria bernama Takuo itu langsung tidak sadarkan diri setelahnya. Tidak jauh dari Indo ada seorang pria dan wanita di sebuah mobil. Mereka sempat melihat kemampuan yang Indo keluarkan. Pria itu tidak menyangka bahwa dia akan bertemu dengan orang yang berpengalaman secepat ini. Sin kembali ke tempat Indo yang sudah sampai di tempat dungeon. Indo melihat sebuah mobil terparkir yang itu artinya sudah ada orang lain yang masuk ke dalam dungeon ini. Singkatnya dia masuk ke dalam dungeon hingga dia mencium bau darah yang sangat tajam. Tidak lama setelahnya dia melihat beberapa monster yang sudah tergeletak tidak bernyawa. Dan di tempat itu juga sudah ada beberapa orang dan mereka melihat kedatangan Indo. Pria dengan penutup kepala itu berkata bahwa dialah yang sudah menghabisi monster level tinggi. Tapi setahu Indo monster-monster ini sebenarnya adalah monster dengan level yang paling rendah. Pria itu membuka penutup kepalanya dan mengajak Indo untuk bergabung ke dalam kelompoknya. Pria itu bersedia melindungi Indo jika bergabung dan sebagai gantinya, Indo harus menyerahkan 50% uang dari hasil yang Indo dapatkan. Indo langsung menolaknya dengan alasan bahwa dirinya tidak cocok bergabung dalam kelompok pria itu. Akhirnya kelompok itu merencanakan sesuatu. Mereka berencana menghalangi Indo agar tidak masuk ke ruangan bos dungeon. Mereka khawatir jika Indo datang hanya untuk mencuri kill terakhir. Menurut pria itu, bos dungeon ini tidak sulit untuk dikalahkan. Setelah bos dungeon berhasil dikalahkan, maka bos dungeon akan muncul kembali setelah 7 hari kemudian. Tidak lama setelahnya pintu ruangan bos dungeon terbuka dan sebagian dari mereka mengancam Indo agar tidak masuk ke ruangan bos dungeon bersama mereka. Sebenarnya Indo bisa saja mengalahkan mereka semua dalam sekejap. Tapi Indo penasaran apakah mereka bisa bertahan melawan bos monsternya. Jadi Indo membiarkan mereka untuk masuk lebih dulu. Indo berencana menunggu mereka. Indo juga penasaran seberapa jauh mereka bisa bertahan. Sin pindah di dalam dungeon dan mereka membicarakan Indo yang tidak melawan saat mereka melarangnya masuk.
Padahal rencana mereka adalah membiarkan Indo masuk jika Indo bersikeras untuk masuk, lalu menghabisi Indo di dalam ruang bos ini. Sikap mereka melarang Indo masuk hanya alibi agar rencana mereka ini tidak mencolok. Tidak lama setelah mereka berjalan, tiba-tiba saja muncul hembusan angin yang sangat kuat dan setelahnya disusul dengan munculnya kobaran api yang besar. Pria itu langsung terkejut karena dia tidak pernah menyangka akan kejadian seperti ini. Barulah setelah itu muncul bos dungeon dengan api di mulutnya. Dalam hitungan detik bos dungeon langsung menghempaskan mereka semua. Mereka semua terpelanting ke belakang. Bahkan ada yang terhempas jauh dan berhenti setelah mereka menghantam dinding. Akibat hempasan barusan, mereka langsung mendapatkan luka yang bisa dibilang parah. Pria itu menyuruh mereka semua agar segera mundur dan kembali. Tapi mereka tidak bisa membuka pintunya yang sudah tertutup dengan sangat rapat. Pria itu tidak punya pilihan lain. Dia menyuruh pria pengguna perisai untuk menahan dan mengalihkan serangan bos dungeon. Awalnya pria perisai merasa ragu. Tapi pria itu dipaksa agar menahan serangan dari bos. Mau tidak mau dia pun bersiap dan bos dungeon juga sudah mengangkat senjatanya. Senjata itu langsung mendarat dan menghancurkan pria pembawa perisai. Bahkan bos dungeon memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan perisai kualitas level epic itu dengan giginya. Pria itu terkejut karena seharusnya monster yang mereka lawan adalah monster yang kekuatannya masih berada di bawah mereka. Monster yang seharusnya bisa dikalahkan dengan pemain level 1 asalkan pemain itu tahu strateginya. Itulah yang seharusnya terjadi setelah game ini mengalami update. Karena sebelum game diupdate, banyak pemain yang sepakat bahwa bos dungeon mustahil untuk dikalahkan. Dengan kata lain, game yang menjadi kenyataan adalah game yang belum diupdate ke versi yang terbaru. Pria ini ingat bahwa masih ada orang itu di luar ruangan. Secara pengetahuan, pintunya memang tidak akan bisa dibuka dari dalam. Tapi pintu bisa dibuka dari luar jika pria itu ingin masuk. Akhirnya pria itu berteriak sangat keras memanggil Indo agar segera masuk. Pria itu juga berjanji akan membagikan hadiahnya jika Indo bisa membantunya mengalahkan bos dungeon. Tapi pria itu sama sekali tidak mendapat respon dari Indo. Sementara di saat yang sama, bos dungeon sedang melancarkan serangannya. Serangan itu mengenai banyak pemain sekaligus dan mereka langsung terpelanting karenanya. Barulah setelahnya Indo masuk dan berkata, "Setelah kalian mengatakan sesuatu yang sangat sombong, ternyata kekuatan kalian hanya sebatas ini." Pria itu kesal dan berencana menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dan menjadikan Indo sebagai umpan. Akhirnya pria itu menyuruh yang lain agar segera keluar dan menyerahkan bos dungeonnya kepada Indo. Tapi Indo menjegal kaki gadis itu hingga dia terjatuh. Indo melakukan itu bukan tanpa alasan. Alasannya bisa dilihat dengan apa yang akan terjadi kepada pria itu. Pria itu berlari sekuat tenaga untuk bisa keluar meski pintunya sedang menutup. Tapi pintu itu menutup lebih cepat sehingga lengannya langsung terjepit. Pria itu terus berteriak dan memicu kemarahan bos dungeon sehingga bos dungeon langsung menghabisinya dalam sekejap. Setelah itu Indo mengambil pedang milik pria itu. Meski pria itu lemah, tapi menurut Indo pedang milik pria itu sudah sangat cukup untuk mengalahkan bos dungeon. Setelahnya bos dungeon langsung mengincar Indo. Indo berhasil menghindari serangan pertama yang dilancarkan oleh bos. Dia menghindar dan melompat ke atas dan setelah itu melibaskan pedangnya dengan sangat cepat. Tebasannya mampu memotong tanduk milik bos dungeon dan setelahnya Indo berkata, "Bagaimana menurut kalian? Jika masing-masing dari kalian bersedia membayar 10 juta kepadaku, aku akan menolong kalian."